Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Kak. Baik, saya izin membuka diskusi pada kelas diskusi pada sore hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani Dasrin. Hari ini saya yang akan memandu jalannya kelas edukasi online kita. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dalam kelas hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar bersama. Pada sore hari ini, kelas diskusi mengangkat tema solusi cerdas atasi keluhan ibu hamil, sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, terutama bagi para calon ibu. Karena hampir setiap ibu pasti mengalami atau pernah merasakan keluhan selama masa kehamilan. Hari ini kita akan bersama-sama menggali pemahaman yang lebih dalam, sekaligus menemukan cara-cara yang tepat dan aman dalam menghadapi berbagai keluhan tersebut. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Lanjar Fitri Fanyarini, STR Cap BDN CMT CAY, seorang bidan profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang kebidanan, mulai dari pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, KB keluarga berencana, hingga kesehatan bayi dan balita. Saat ini beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan telah mengikuti berbagai pelatihan seperti APN Antenatal Yoga dan Mom and Baby Spa. Terima kasih kepada Ibu Lanjar yang telah bersedia hadir dan membagikan ilmunya kepada kita semua pada sore hari ini. Adapun alur kelas kita pada sore hari ini ialah satu, pemaparan materi oleh narasumber selama kurang lebih 30-40 menit. Dua, sesi tanya jawab di mana peserta bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau dapat langsung raise hand. Ketiga, penutup dan informasi apabila ada informasi lanjutan dari panitia. Selama pemaparan materi, peserta dipersilahkan untuk mencatat atau menyimpan pertanyaan yang nanti akan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Lanjar untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Kak Indri. Selamat sore, Ibu-Ibu semuanya. Kita jumpa lagi pada kelas edukasi di hari Sabtu ini dengan judul Solusi Cerdas Atasi Keluhan Ibu Hamil. Tujuan pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1 sampai trimester 3. Ya, tujuannya itu untuk memahami perubahan tubuh selama kehamilan, kemudian mengidentifikasi ketidaknyamanan umum pada tiap trimester, mengetahui penyebab dan cara mengatasinya, dan juga meningkatkan kenyamanan dan kesehatan ibu. Nah, pada masa kehamilan sendiri itu terjadi beberapa perubahan ya ibu-ibu. Jadi perubahan tubuh selama kehamilan itu nantinya ada perubahan hormonal seperti hormon estrogen dan progesteron. Kemudian juga ada perubahan anatomi tubuh seperti rahim yang mulai membesar dan juga postur tubuh yang berubah. Kemudian juga ada lagi tentang perubahan sistem pencernaan, pernafasan, dan juga perkemihan. Dan tentunya juga ada perubahan psikologis dan emosional. Ya, langsung saja kita akan menjelaskan tentang ketidaknyamanan pada trimester pertama. Nah, untuk informasi saja, di sini saya memberikan informasi edukasi tentang ketidaknyamanan itu hanya poin-poinnya saja ya Ibu-Ibu. Jadi nanti kalau saya jelaskan semuanya, waktunya tidak akan cukup. Jadi saya menjelaskan beberapa keluhan yang sering muncul atau sering ditanyakan oleh para ibu-ibu. Baik,
Untuk di trimester pertama sendiri itu ada apa aja sih keluhannya? Nah, ini poin-poin pentingnya atau salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh ibu hamil trimester satu. Contohnya ada mual muntah, kemudian sering buang air kecil, ada keputihan, sakit kepala, mood swing, dan juga petialisem. Petialisem atau air liur yang berlebih. Ya, next. Nah, untuk mual muntah sendiri, ibu-ibu biasanya merasakan pada pagi hari ya. Nah, mual muntah itu dapat disebabkan dari beberapa faktor, Bu. Jadi antara lain ada perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal sendiri, hormon yang memicu mual muntah itu sendiri, ada hormon HCG dan juga hormon eh, estrogen gitu. Kemudian ada juga adaptasi psikologis atau faktor emosional. Yang dimaksud dengan psikologis dan faktor emosional sendiri di sini adalah contohnya misal ibu ini belum menerima kehamilannya atau ibu ini berpikiran sudah pantaskah menjadi ibu atau belum dan bagaimana cara merawat bayi. Nah, dengan pikiran yang seperti itu juga dapat menimbulkan apa sang ibu itu jadi sulit makan yang berujung mual muntah. Nah, untuk selanjutnya itu adalah faktor neurologis. Kemudian ada gula darah rendah yang mungkin belum, Mbak. Nah, gula darah rendah mungkin tidak makan beberapa jam. Nah, ini juga terikat dengan tadi yang adaptasi psikologis dan faktor emosional. Karena apa pikiran ibu yang belum bisa menerima kondisi tubuhnya atau belum bisa menerima kehamilannya itu sehingga ibu jadi sulit untuk makan dan akhirnya gula darahnya menjadi rendah. Kemudian juga bisa menyebabkan kelebihan asam lambung dan juga peristaltik yang lambat. Selanjutnya, nah, untuk apa namanya cara kita mengatasi atau upaya yang dapat dilakukan ketika ibu hamil trimester satu itu mengeluhkan mual muntah, itu kita bisa minum segelas air sebelum bangun dari tempat tidur pada pagi hari. Jadi kita usahakan kita selalu menyediakan nih air putih di sekitar tempat tidur. Jadi sebelum kita beranjak bangun dari tempat tidur, usahakan kita meminum air terlebih dahulu. Kemudian kita hindari makanan pedas atau berbau tajam. Nah, biasanya itu ibu hamil itu sering mengeluhkan yang misalnya contoh yang tadinya dia doyan atau misalnya tidak ada masalah dengan bau bawang putih, kok tiba-tiba setelah hamil itu jadi mencium bau bawang putih itu nggak enak, malah jadi mual muntah. Nah, sebaiknya itu dihindari saja. Kemudian pasti tenaga kesehatan selalu memberikan edukasi tentang makan sedikit tapi sering. Jadi, contohnya di sini makan sedikit tapi sering itu adalah kita makan 4 sampai 5 suap, kemudian berhenti, kemudian kita makan lagi misal 2 sampai 3 jam lagi. Jadi tidak perlu makan langsung banyak gitu karena nanti ujungnya akan mubah ya kalau posisi lagi mual muntah. Jadi mending makan sedikit-sedikit tapi sering karena bayi itu tetap butuh asupan nutrisi gitu. Nah, kemudian dianjurkan juga makan permen. Tapi permennya itu yang tidak mengandung gula berlebih ya ibu-ibu. Jadi bisa konsumsi permen yang mengandung min gitu. Kemudian juga bisa minum apa makan permen jahe. Kalau misalnya nggak makan permen pun bisa kita alternatif lain yaitu dengan merebus jahe nanti airnya itu bisa diminum seperti itu. Kemudian ada juga minum apa yang alami ya manisnya itu yang alami itu dari buah-buahan seperti dari jus buah atau mungkin ibu juga minum susu sebelum tidur atau pada saat bangun tidur. Kemudian dia terendah lemak ya ibu. Next. Nah, kemudian keluhan yang sering dikeluhkan lagi itu apa? Yaitu sering buang air kecil. Nah, untuk penyebabnya sendiri tentunya yaitu uterus yang semakin besar sehingga menekan kandung kemih gitu. Nah, apa pasti ibu-ibu di sini juga mungkin ada yang kurang nyaman atau mungkin bertanya-tanya kok aku jadi sering buang air kecil ya gitu. Itu hal yang sangat wajar karena uterus yang semakin membesar, semakin besar usia kehamilan, maka rahim akan menekan kandung kemih dan itu menyebabkan ibu-ibu sedang hamil itu pasti sering bolak-balik
ke kamar mandi ya. Kemudian perubahan fisiologis ginjal sehingga produksi urin itu meningkat gitu. Next. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri itu gimana? Yang pertama itu ada upayakan untuk tidak menahan BAK ya Bu, atau tidak menahan pipis gitu. Karena apa? Kalau semakin kita menahan, itu bukannya semakin membuat kita nyaman, tapi malah justru kebalikannya akan membuat tubuh kita menjadi sangat tidak nyaman, malah akan membuat bakteri dan kuman itu masuk gitu, dan malah menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Kemudian perbanyak minum pada siang hari untuk menjaga keseimbangan hidrasi. Kenapa kok kita anjurkan untuk perbanyak minum di siang hari? Karena aktivitas kita itu kan pada pagi sampai siang atau sore hari ya. Nah, pada saat jam-jam segitu itu aktivitas yang tinggi, kita perlu cukup cairan selain untuk ibu sendiri yaitu juga untuk janin, dan fungsinya sendiri itu untuk menjaga keseimbangan hidrasi, dan kita tidak begitu menganjurkan untuk mengonsumsi minum pada malam hari karena dapat mengganggu tidur. Selain dapat mengganggu tidur, itu juga dapat mengganggu produktivitas ginjal. Jadi tubuh kita itu yang harusnya istirahat, organ-organ kita juga istirahat, itu ketika kita minum pada malam hari, itu malah akan membantu memperberat kerja ginjal gitu. Yang harusnya ginjal bisa istirahat, tapi malah akibat kita itu mengonsumsi minuman, jadinya ginjalnya itu tetap bekerja gitu. Jadi selain ganggu waktu tidur juga memberatkan fungsi kerja ginjal. Gitu. Kemudian batasi minum mengandung diuretik seperti apa? Seperti teh, kopi, soda, seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu sekalian di sini, mungkin ada yang kecanduan ya, misal, aduh aku nggak bisa minum nih kalau bukan teh, atau mungkin aku sehari harus minum kopi kayak gitu. Untuk saat hamil sekarang itu disarankan untuk menghindari atau mengurangi konsumsi minum-minuman yang seperti itu ya Bu. Karena selain menyebabkan seperti ini, itu juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi baik dari makanan maupun vitamin dan obat-obatan ibu hamil. Kemudian dianjurkan untuk posisi tidur miring ke kiri dan kaki ditinggikan. Nah, selanjutnya itu ada vulva hygiene. Ini sangat penting dan sangat berkesinambungan dengan keluhan yang selanjutnya. Next, Kak. Nah, ini berhubungan dengan juga keputihan. Pasti ibu-ibu juga banyak yang mengeluhkan keputihan. Keputihan sendiri itu tidak serta-merta itu terjadi di trimester satu, karena semua ibu-ibu itu pasti keluhannya beda-beda ya. Ada yang keputihannya di trimester satu, ada juga yang trimester 2, ada juga yang trimester 3. Nah, ini saya jelaskan di trimester pertama saja. Nah, keputihan itu penyebab utamanya itu apa? Yaitu meningkatnya kadar hormon estrogen pada ibu hamil trimester satu yang dapat menimbulkan produksi lendir serviks yang meningkat. Nah, ibu hamil ini biasanya terjadi hiperplasia pada mukosa vagina. Selanjutnya. Nah, untuk meringankan atau mencegah keputihan itu sendiri itu seperti menjaga kebersihan dengan mandi setiap hari. Nah, kadang kan ada ibu hamil yang malas ya, karena mungkin entah memang malas atau bawaan kehamilannya gitu. Kemudian yang kedua itu ada bersihkan alat kelamin dan keringkan setiap habis buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini berhubungan dengan vulva hygiene tadi. Jadi apa namanya, sebisa mungkin kita selalu menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Nah, ketika cebok itu usahakan menggunakan air yang mengalir, air bersih, dan tidak dianjurkan menggunakan air panas ya Bu. Kalau misalnya mau pakai air hangat itu usahakan hangat-hangat kuku seperti itu. Kemudian untuk cara ceboknya sendiri itu dari depan ke belakang ya Bu, jangan dari belakang ke depan, karena kalau nanti dari belakang ke depan akan membawa bakteri dan kuman yang apa namanya, bakteri dan kuman yang belakang ke depan gitu. Terus kemudian usahakan setelah buang air kecil atau buang air besar, kita selalu mengelap menggunakan tisu atau handuk khusus untuk daerah kewanitaan ya Bu. Dan apabila celana dalam sudah basah atau sudah lembab, itu segera diganti. Jangan dibiarkan saja, nah, karena akan menimbulkan infeksi-infeksi yang lain. Jadi usahakan
celana dalamnya itu tetap kering seperti itu. Kemudian membersihkan alat kelamin atau cebok dari arah depan ke belakang, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu ganti celana dalam apabila basah, kemudian pakai celana dalam yang terbuat dari katun sehingga dapat menyerap keringat dan membuat sirkulasi udara juga sangat baik. Kemudian juga tidak dianjurkan ya memakai semprot atau dots, apalagi sekarang kan juga banyak ya sabun sabun pencuci daerah kewanitaan ataupun parfum itu yang buat daerah kewanitaan gitu. Kita sebenarnya bisa bikin sendiri yaitu pakai rebusan daun sirih Ibu. Jadi kita ambil 3 sampai 4 lembar daun sirih kemudian direbus kurang lebih 5 sampai 10 menit, kemudian diamkan. Setelah itu eh, air rebusan daun sirih itu setelah dingin baru kita gunakan untuk cebok. Itu bisa mengurangi keputihan itu sendiri, Ibu. Itu malah justru lebih aman dibanding dengan sabun-sabun yang dijual di luar sana. Seperti itu. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sakit kepala. Nah, untuk ibu hamil sendiri sering mengeluhkan juga sakit kepala. Nah, keluhan ini sama saja ya, tidak hanya di trimester 1, tapi juga bisa dirasakan di trimester 2 maupun 3. Beda, kembali lagi ke ibu hamil yang lain karena semua individu itu berbeda-beda ya, keluhannya terjadinya di trimester manapun itu beda-beda. Kemudian faktor terjadinya sakit kepala itu apa sih? Kalau contohnya itu seperti kelelahan atau keletihan ya akibat aktivitas yang terlalu berat yang dijalani ibu hamil, jadi mengakibatkan sakit kepala. Kemudian ketegangan otot, terus ketegangan pada otot mata juga. Kemudian ada eh, kongesti atau akumulasi abnormal atau berlebihan cairan tubuh. Kemudian juga ada dinamika cairan syaraf yang berubah. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, kita usahakan tidak langsung mengkonsumsi obat-obatan farmakologi ya. Usahakan kita memakai cara-cara yang alami dulu, khususnya buat ibu hamil ya. Yang pertama itu ada relaksasi untuk meringankan ketegangan atau spasme. Kita bisa nih pijat-pijat lembut di daerah kepala atau di daerah bagian yang sakit. Kemudian masas pada leher dan otot bahu. Kemudian kita juga tidur cukup pada malam hari dan istirahat cukup pada siang hari. Kalau tidur malam biasanya 7 sampai 8 jam ya Ibu. Nah, kalau untuk misalnya tidur siang boleh tidur ataupun istirahat biasa saja. Kalau untuk siang dianjurkan 30 menit sampai 1 jam. Kemudian selanjutnya itu ada mandi air hangat. Itu bisa merilekskan tubuh ya yang tadinya ototnya tegang menjadi lebih rileks. Kemudian ada penuhi kebutuhan cairan minimal 10 gelas per hari. Selain untuk menjaga asupan nutrisi dan mineral, itu juga bisa menghidrasi tubuh ya. Jadi sirkulasinya itu teratur kembali ke otak seperti itu dan bisa meringankan gejala sakit kepala. Selanjutnya hindari hal yang dapat menyebabkan sakit kepala seperti mata tegang, ruang sumpek, asap rokok, ataupun penggunaan gadget yang terlalu berlebihan ya. Next. Nah, selanjutnya itu ada mood swing. Nah, biasanya itu ibu hamil itu kan yang tadinya biasa aja, tapi kok tiba-tiba semenjak hamil jadi lebih emosional seperti itu. Nah, em, itu masih hal wajar ya, masih menjadi keluhan yang normal untuk ibu hamil trimester 1. Nah, penyebabnya sendiri dari mood swing ini apa? Yaitu ada perubahan hormon. Nah, kadar estrogen dan progesteron itu meningkat tajam di awal kehamilan. Jadi sangat wajar dan sangat normal apabila ibu hamil ini kok lebih sensitif gitu, emosinya kadang naik, kadang turun seperti itu. Nah, hormon-hormon ini itu mempengaruhi neurotransmitter otak seperti serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Jadi ibu menjadi lebih sensitif, mudah menangis, dan juga mudah tersinggung. Nah, kemudian ada kelelahan fisik. Kehamilan ini itu bisa disebabkan karena kelelahan ekstrim, terutama pada trimester pertama. Karena
Biasanya kan kalau trimester pertama masih banyak ya ibu yang bekerja. Jika ibu itu bekerja, itu pasti trimester pertama, trimester kedua masih bekerja ya. Kalau trimester tiga mungkin sudah bisa ambil cuti. Nah, itu karena kelelahan akibat pekerjaannya, sehingga tubuh itu bekerja lebih keras, ya, membentuk plasenta dan menunjang perkembangan janin. Nah, kalau kelelahan seperti ini itu memperburuk suasana hati dan juga menurunkan toleransi stres. Kemudian karena mual dan rasa yang tidak nyaman, itu juga bisa menyebabkan mood swing. Nah, morning sickness itu yang berkepanjangan, itu membuat ibu merasa nggak nyaman, jadinya frustasi, bahkan sampai cemas. Nah, rasa yang nggak enak badan secara fisik ini berdampak langsung pada ketidakstabilan emosi. Selanjutnya itu ada perubahan psikologis. Nah, perubahan psikologis ini sendiri itu biasanya ibu mulai menyadari nih adanya perubahan peran jadi orang tua, kemudian bisa muncul perasaan cemas yang berlebihan, takut akan persalinan, khawatir nggak mampu menjadi ibu yang baik, atau takut akan terjadinya keguguran gitu. Kemudian selanjutnya ada kurang tidur. Nah, kurang tidur sendiri ini tuh biasanya disebabkan oleh apa? Karena biasanya sering buang air kecil ya di malam hari atau ketidaknyamanan fisik yang dapat menyebabkan gangguan tidur dan memperburuk suasana hati. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri bagaimana? Tentunya ada dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini tuh berupa apa sih ya? Jadi ada berbagi cerita dan keluhan dengan pasangan, keluarga atau teman terdekat sangat membantu. Kemudian juga hindari menyimpan semua perasaan itu sendiri. Karena semakin kita memendam apa yang kita rasakan, itu justru nanti akan menjadi bom waktu ya. Jadi itu malah mengganggu emosional kita yang berlebihan. Kemudian relaks selanjutnya adalah relaksasi dan self care. Nah, untuk relaksasi dan self care sendiri itu seperti meluangkan waktu untuk aktivitas menyenangkan seperti melakukan hobi ya sesuai dengan ibu-ibu hamil di sini. Mungkin contohnya misal membaca, mendengarkan musik, menonton film ringan atau jalan santai. Kemudian untuk teknik relaksasi sendiri itu kita bisa melakukan nafas dalam atau kita ikut senam hamil, kemudian yoga prenatal atau meditasi ringan. Nah, selanjutnya itu perbaiki pola tidur. Usahakan tidur yang cukup berkualitas. Kemudian hindari layar gadget sebelum tidur dan atur suasana kamar agar nyaman dan tenang. Nah, selanjutnya ada olahraga ringan. Untuk olahraga ringan sendiri itu aktivitas fisik seperti jalan pagi atau senam hamil itu terbukti loh ibu-ibu membantu memperbaiki suasana hati karena dapat meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Nah, selanjutnya itu ada nutrisi seimbang. Hindari gula yang berlebih ya Bu Ibu dan makanan olahan. Sebisa mungkin kita bikin makanan itu sendiri karena kita tahu cara pembuatannya dan juga kebersihannya itu akan lebih bagus dan nutrisi yang baik untuk membantu kestabilan hormon dan konsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan, kemudian alpukat, kacang-kacangan ya yang berperan dalam menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya itu konsultasi ya dengan tenaga kesehatan. Jika apa namanya ibu rasa itu mood swingnya itu terasa berat atau berkepanjangan, nggak usah ragu-ragu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan ya. Itu sangat penting untuk bicara dengan misalnya bidan, dokter ataupun psikolog. Nah, karena deteksi dini gangguan mood seperti depresi perinatal itu bisa dicegah sejak awal. Gitu. Ya, selanjutnya itu ada petialisme atau air ludah yang berlebihan. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan ini itu karena keasaman mulut atau meningkatnya asupan pati sehingga menstimulasi atau merangsang kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang untuk meningkatkan sekresi. Nah, untuk cara meringankannya sendiri itu seperti mengurangi makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, kemudian disarankan untuk mengonsumsi permen karet ataupun permen yang biasa, juga nggak apa-apa. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan mulut seperti gosok gigi 2 kali sehari, eh, sebelum tidur dan sesudah tidur. Gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada ketidaknyamanan trimester 2.
Nah, apa aja sih yang biasanya dikeluhkan di trimester 2? Yaitu ada gusi berdarah, keringat bertambah, varises, kram kaki, nafas sesak, dan juga hemoroid. Nah, gusi berdarah ini kadang banyak juga ya ibu-ibu yang mengeluhkan sejak kehamilan kok gusi saya jadi sering berdarah gitu tanpa mereka tahu penyebabnya apa. Nah, untuk penyebabnya sendiri gusi berdarah pada kehamilan itu hormon estrogen ya yang berpengaruh terhadap peningkatan aliran darah ke rongga mulut dan pergantian sel-sel pelapis pelapis epitel gusi lebih cepat. Kemudian terjadi hipervaskularisasi pada gusi dan penyebaran pembuluh darah halus sangat tinggi. Kemudian ada juga ketebalan permukaan epitel berkurang sehingga mengakibatkan jaringan gusi menjadi rapuh dan mudah berdarah. Next. Nah, untuk cara mengurangi atau mencegahnya sendiri bagaimana? Jadi ada kita dianjurkan untuk minum suplemen vitamin C ya sehingga dapat mengurangi insiden gusi berdarah. Kemudian berkumur dengan air hangat ataupun air garam. Dan juga selalu menjaga kebersihan gigi dan tentunya periksa ke dokter gigi secara teratur. Selanjutnya, selanjutnya ada hemoroid ya. Karena biasanya ada juga ibu-ibu hamil yang mengeluh eh, kalau mereka menderita hemoroid atau ambeien. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan itu ada apa aja, yaitu ada konstipasi. Konstipasi itu sembelit atau susah buang air besar. Nah, kemudian selanjutnya ada progesteron, hormon progesteron yang menyebabkan peristaltik usus itu melambat. Kemudian ada juga vena hemoroid yang tertekan karena pembesaran uterus. Nah, cara meringankannya sendiri itu hindari hal yang menyebabkan konstipasi atau sembelit. Kemudian hindari mengejan pada saat defekasi. Jadi usahakan ketika memang belum ingin buang air besar itu jangan dipaksakan untuk dikeluarkan seperti itu karena itu salah satu faktor ya yang menyebabkan jadi ada perlukaan gitu atau peradangan. Kemudian buat kebiasaan defekasi yang baik. Misalnya setelah bangun tidur gitu. Kemudian jangan duduk terlalu lama di toilet dan lakukan senam Kegel secara teratur. Duduk pada bak yang diisi air hangat selama 15 sampai 20 menit sebanyak 3 sampai 4 kali sehari. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya akan serat ya. Karena itu em, apa namanya cara yang alami untuk membantu mengeluarkan feses yang sulit dikeluarkan ya sehingga dapat mencegah terjadinya hemoroid seperti itu. Nah, selanjutnya ada keringat bertambah. Nah, biasanya ibu-ibu juga sering mengeluhkan ketika hamil jadi tubuh itu apa banyak berkeringatnya gitu. Jadi menyebabkan kurang nyaman. Nah, faktor penyebabnya sendiri itu karena perubahan hormon pada kehamilan sehingga meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. Nah, aktivitas kelenjar minyak ini dan folikel rambut itu meningkat. Kemudian penambahan berat badan dan meningkatnya metabolisme pada ibu hamil. Next. Nah, untuk meringankan atau mencegah itu kita bisa mandi atau berendam secara teratur, kemudian memakai pakaian yang longgar dan tipis, dan tentunya terbuat dari katun ya, supaya bisa menyerap keringat. Nah, selanjutnya itu ada nafas sesak. Nafas sesak ini itu terjadi karena pertumbuhan rahim ya. Semakin besar rahim itu maka kita akan terdorong tuh eh, bagian perut atas itu akan terdorong menjadi sehingga kita akan merasakan nafas yang sesak atau mungkin kita baru jalan berapa langkah sudah ngos-ngosan nafasnya sudah sesak seperti itu. Itu biasanya mulai terjadi pada awal trimester 2 sampai pada akhir kehamilan. Nah, ibu hamil itu dapat terserang nafas sesak karena pembesaran uterus dan pergeseran organ-organ abdomen. Nah, biasanya pembesaran uterus ini membuat pergeseran diafragma naik sekitar 4 cm. Ada kalanya terjadi peningkatan hormon progesteron yang membuat hiperventilasi.
Nah, selanjutnya itu ada varises. Varises itu biasanya penyebabnya selain cenderung karena bawaan keluarga, biasanya itu karena peningkatan hormon estrogen yang berakibat jaringan elastik menjadi rapuh. Kemudian jumlah darah vena bagian bawah yang meningkat. Nah, untuk meringankannya sendiri itu bisa kita lakukan olahraga secara teratur, kemudian hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama, kemudian pakai sepatu dengan telapak yang berisi bantalan, kemudian hindari memakai pakaian yang ketat, berbaring dengan kaki yang dipinggirkan, dan juga bersandar di dinding. Atau kita juga bisa menghindari penggunaan kaos kaki yang ketat seperti itu. Nah, selanjutnya ada kram pada kaki ya. Kram pada kaki ini biasanya timbul pada ibu hamil mulai dari kehamilan 24 minggu. Nah, kram ini biasanya dirasakan, yang ibu hamil rasakan itu sangat sakit. Kadang-kadang masih terjadi pada saat persalinan hingga sangat mengganggu ibu dalam proses persalinan tersebut. Nah, faktor penyebabnya sendiri itu apa? Yaitu ada kadar kalsium dalam darah yang rendah. Kemudian uterus membesar sehingga menekan pembuluh darah pelvik dan juga keletihan karena akibat dari aktivitas yang terlalu berlebihan. Next. Untuk cara mengatasinya sendiri itu tentunya penuhi asupan kalsium yang cukup, kemudian olahraga secara teratur, em, minimal paling jalan-jalan pagi, jalan-jalan kecil ya, kemudian ada jaga kaki selalu dalam keadaan hangat, meluruskan kaki dan lutut, kita bisa juga pijat otot-otot yang kram atau masas pada ibu hamil ya, kemudian juga rendam kaki yang kram dalam air hangat. Nah, untuk selanjutnya itu ada ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Nah, ada apa aja sih yang biasanya ibu keluhkan di trimester ketiga ini? Biasanya ada udem atau bengkak ya, kemudian insomnia atau sulit tidur, kemudian nyeri ligamentum, kemudian ada heartburn, terus kemudian ada perut kembung, ada nyeri punggung, ada konstipasi, kemudian juga ada kontraksi palsu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada udem ya. Udem itu atau pembekakan, apa namanya? Udem itu pembekakan ya yang diakibatkan oleh penumpukan cairan di jaringan tubuh, terutama itu biasanya dilihat dari kaki atau pergelangan kaki, kemudian ada di jari tangan dan juga wajah. Tapi kalau wajah lebih jarang sih. Nah, biasanya ini muncul di trimester 2 ataupun di trimester 2 akhir ataupun trimester 3. Terutama itu biasanya kalau sore sampai malam itu setelah kegiatan ya atau aktivitas seharian itu biasanya sangat terlihat. Nah, untuk penyebab udem sendiri itu peningkatan volume darah ya dan cairannya itu saat hamil volume darah ibu meningkat hingga 50% untuk mencukupi kebutuhan janin dan plasenta. Nah, cairan tubuh juga dan cairan tubuh ibu juga meningkat ya agar jaringan menjadi lebih lentur untuk pertumbuhan janin. Nah, pembesaran uterus pada ibu hamil ini meningkatkan tekanan pada vena pelvik sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi. Nah, hal ini itu biasanya terjadi terutama pada waktu ibu hamil lagi duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Nah, tekanan pada vena cava inferior pada saat ibu berbaring terlentang itu juga bisa menyebabkan udem ya atau pembengkakan. Kemudian kongesti sirkulasi ekstremitas bawah, kadar sodium atau natrium ya meningkatkan karena pengaruh dari hormonal. Natrium ini bersifat retensi cairan. Kemudian juga ada pakaian ketat. Nah, untuk perubahan ini juga bisa disebabkan oleh perubahan hormon. Nah, hormon yang disebabkan sendiri itu hormon progesteron ya yang membuat dinding pembuluh darah lebih rileks sehingga cairan lebih mudah keluar dari jari jaringan sekitarnya. Nah, untuk meringankan atau mencegah udem itu sendiri dapat dilakukan beberapa cara. Antara lain itu hindari pakaian ketat, hindari makanan yang berkadar garam tinggi, kemudian hindari juga duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama,
Makan makanan yang tinggi protein, kemudian istirahat yang dan naikkan tungkai selama kurang lebih 20 menit dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian juga berbaring atau duduk dengan kaki ditinggikan, hindari berbaring terlentang dan juga hindari penggunaan kaos kaki yang ketat. Nah, UDEM ini perlu diwaspadai, edem yang ringan atau normal, namun segera periksa ya ke bidan atau dokter jika disertai dengan bengkak yang mendadak atau berat di tangan, wajah, atau mata. Kemudian juga sakit kepala yang hebat, gangguan penglihatan, dan juga tekanan darah tinggi. Nah, kalau misalnya UDEM itu disertai dengan gejala-gejala yang tadi saya sudah jelaskan, itu bisa menjadi tanda preeklamsi. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang serius yang memerlukan penanganan medis. Seperti itu. Nah, UDM itu tidak dapat ya dicegah sepenuhnya selama kehamilan, tapi bisa dikurangi dengan pola hidup sehat, kemudian hidrasi yang cukup, dan istirahat yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada insomnia. Insomnia atau sulit tidur itu biasanya dapat disebabkan karena perubahan fisik ya, antara lain itu ada pembesaran uterus, perubahan psikologis, misalnya perasaan takut, gelisah atau khawatir karena menghadapi kelahiran. Nah, untuk cara meringankannya sendiri itu kita bisa mandi air hangat ya sebelum tidur karena air hangat itu bisa membantu tubuh kita menjadi lebih rileks. Kemudian kita bisa minum minuman yang hangat seperti susu hangat atau jahe hangat ya sebelum tidur. Kemudian usahakan sebelum tidur jangan melakukan aktivitas yang dapat membuat susah tidur. Seperti mungkin penggunaan gadget yang berlebih ya, yang harusnya bisa tidur lebih awal, tapi karena mainan gadget terus, jadinya tidurnya lebih malam seperti itu. Kemudian selanjutnya ada nyeri ligamentum rotundum. Nah, penyebabnya apa sih? Selama kehamilan itu terjadi hipertrofi atau keregangan pada ligamentum. Nah, pada kehamilan ini itu terjadi penekanan pada ligamentum karena uterus yang semakin membesar. Nah, cara meringankannya sendiri itu kita bisa menekuk lutut ke arah abdomen atau tidur berbaring miring ke kiri dengan menaruh bantal di bawah perut dan lutut. Kemudian selanjutnya ada nyeri ulu hati atau heartburn. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena produksi hormon progesteron yang meningkat, kemudian pergeseran lambung karena pembesaran uterus dan appendix bergeser ke arah lateral ya dan ke atas sehingga menimbulkan reflux pada lambung yang dapat mengakibatkan rasa nyeri pada ulu hati. Nah, untuk cara meringankannya sendiri itu kita bisa menghindari makanan yang berminyak atau yang digoreng ya, seperti goreng-gorengan gitu. Kemudian juga kita bisa menghindari kopi dan rokok. Kemudian juga kita mengusahakan untuk minum air putih sebanyak 6 sampai 18 gelas per hari. Nah, selanjutnya ada perut kembung. Untuk faktor penyebabnya sendiri itu terjadi peningkatan hormon progesteron yang membuat motilitas usus turun sehingga pengosongan usus menjadi lambat. Nah, uterus yang membesar itu akan menekan usus besar juga. Nah, untuk cara meringankannya sendiri itu kita bisa menghindari makanan yang mengandung gas, kemudian kita juga mengunyah makan. Oh, maaf, untuk menghindari makanan yang mengandung gas, yang dimaksud mengandung gas itu seperti apa sih? Ya, seperti minuman bersoda, seperti itu ya. Kemudian mengunyah makanan secara sempurna, yang artinya itu kita mengunyah sampai benar-benar makanannya lembut gitu. Jadi jangan langsung makan langsung telan seperti itu. Kemudian ada lakukan senam secara teratur ya. Senam ibu hamil bisa dilakukan secara teratur bersama dengan ahlinya. Kemudian juga biasakan buang air besar juga teratur. Kemudian tekuk lutut ke dada untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Nah, untuk nyeri punggung sendiri itu biasanya penyebabnya itu pembesaran payudara yang dapat berakibat ketegangan otot, kemudian juga keletihan ya atau kecapean, kemudian posisi tubuh yang terlalu membungkuk ketika mengangkat barang, dan juga kadar hormon yang meningkat menyebabkan kartilase pada sendi besar menjadi lembek. Kemudian posisi tulang belakang yang terlalu hiperlordosis ya karena kehamilan. Kemudian
Untuk cara mencegahnya atau cara mengatasinya sendiri itu kita bisa menggunakan BH yang menopang dan ukuran yang tepat ya. Usahakan hindari BH yang penopangnya itu kawat gitu. Kemudian hindari juga sikap yang hiperlordosis. Jangan memakai sepatu atau sendal dengan hak tinggi, kemudian tidur dengan kasur yang nyaman ya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu empuk gitu. Kemudian pertahankan postur yang baik, hindari sikap membungkuk. Jadi ketika kita akan mengangkat barang ya, terutama barang yang ada di bawah, itu usahakan tekuk lutut kita saat mengangkat barang. Kemudian lakukan olahraga secara teratur seperti senam hamil atau yoga prenatal. Kemudian lakukan pijat punggung. Nah, selanjutnya ada konstipasi atau sembelit. Nah, untuk faktor penyebabnya itu yaitu yang pertama ada peristaltik usus lambat yang disebabkan karena meningkatnya hormon progesteron. Kemudian ada motilitas usus besar sehingga menyebabkan penyerapan air pada usus meningkat. Kemudian ada suplemen zat besi dan juga ada tekanan uterus yang membesar pada usus. Next. Untuk cara mengatasinya sendiri itu kita bisa melakukannya dengan olahraga secara teratur, kemudian meningkatkan asupan cairan minimal 6 sampai 18 hari, kemudian makan sayur dan buah segar ya, tentunya yang dengan tinggi serat, kemudian juga kita membiasakan buang air besar yang teratur, dan juga jangan menahan buang air besar karena apa namanya semakin kita menahan itu nantinya akan semakin menyebabkan konstipasi ya dan akan mengakibatkan tadi hemoroid. Nah, jadi segera lakukan buang air besar ketika terjadinya dorongan atau mules ya. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kontraksi palsu. Nah, apa sih kontraksi palsu itu? Kontraksi palsu itu biasanya kita sebut dengan Braxton Hicks. Nah, kontraksi ini itu ringan dan tidak teratur. Jadi pada otot rahim itu nggak menyebabkan pembukaan leher rahim. Jadi cuma mules kemudian hilang seperti itu. Hilang timbul, hilang timbul. Nah, biasanya itu mulai dirasakan di trimester 3, namun juga bisa muncul lebih awal, terutama pada kehamilan kedua ataupun seterusnya ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu bagaimana? Ciri-ciri kontraksi palsu itu yang pasti itu tidak teratur ya. Jadi datang dan pergi dengan durasi yang bervariasi, kemudian tidak semakin kuat. Intensitasnya itu tetap, tapi tidak makin sakit gitu. Kemudian tidak semakin sering. Jadi eh, nggak apa tidak menjadi lebih sering ataupun teratur. Kemudian kemudian hilang saat kita itu istirahat. Jadi nanti akan reda jika ibu pindah posisi, berbaring atau minum air. Nah, untuk penyebab dari kontraksi palsu sendiri itu apa? Itu yang pertama itu ada aktivitas fisik ya yang berlebih. Ibu itu yang terlalu lelah, kemudian juga banyak berdiri atau terlalu aktif dapat memicu kontraksi palsu. Kemudian ada juga dehidrasi. Nah, dehidrasi ini ibu-ibu pasti juga udah tahu ya, kekurangan cairan tubuh dapat memicu iritabilitas otot rahim. Nah, sehingga dapat memunculkan kontraksi ringan. Kemudian juga ada sentuhan di perut. Nah, biasanya kan juga eh, suaminya ya atau keluarganya itu sering juga eh, karena saking gemesnya mungkin jadi sering ngelus-ngelus perutnya. Nah, sedangkan itu juga bisa menjadi penyebab kontraksi palsu karena gerakan bayi yang kuat atau sentuhan di perut dapat memicu reaksi kontraksi ringan. Kemudian ada juga kandung kemih yang penuh. Nah, kandung kemih yang penuh ini yang terlalu penuh bisa memberi tekanan tambahan ke rahim sehingga memicu kontraksi. Nah, untuk cara mengatasi kontraksi palsu sendiri, kita bisa istirahat untuk ubah posisi. Caranya bagaimana? Yaitu berbaring miring ke kiri, sehingga dapat memperbaiki aliran darah dan mengurangi kontraksi. Kemudian kita juga bisa mencoba untuk mengubah posisi duduk atau berdiri untuk meredakan ketegangan rahim. Kemudian ada minum air putih. Nah, untuk minum air putih sendiri itu kita pastikan tubuh itu tidak kekurangan cairan. Kemudian dehidrasi ringan sering menyebabkan kontraksi palsu juga. Jadi minumlah setidaknya 6
6 sampai 8 atau 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian mandi air hangat. Nah, mandi dengan air hangat ini juga dapat membantu otot-otot tubuh termasuk rahim menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan. Kemudian ada relaksasi. Nah, relaksasi ini bisa dilakukan seperti teknik napas dalam, kemudian ada yoga hamil atau musik tenang ya yang dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Kemudian juga kita bisa menghindari aktivitas berat seperti kurangi perjalanan jauh, berdiri lama, atau pekerjaan rumah yang melelahkan. Nah, kapan sih kita harus waspada tentang tanda kontraksi yang asli gitu ya? Yang pasti kita harus hubungi tenaga kesehatan jika kontraksinya itu teratur, semakin sering, semakin kuat, dan juga ada nyeri punggung bagian bawah atau kram seperti haid. Kemudian juga disertai dengan keluar lendir bercampur darah atau air ketuban. Dan juga biasanya gerakan bayi berkurang drastis. Seperti itu. em, Nah, untuk kesimpulannya pada kelas edukasi hari ini, kita bisa mengatur strategi ya mengatasi ketidaknyamanan tersebut seperti kita mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, aktivitas ringan, menggunakan pakaian yang nyaman, dan juga dukungan keluarga yang sangat penting. Dan kapan sih kita harus waspada dan juga harus segera ke tenaga kesehatan, yaitu ketika ada perdarahan vagina, kemudian nyeri hebat, kemudian ada gerakan janin yang berkurang, sakit kepala, dan pandangan mata kabur, dan juga pembengkakan yang ekstrim. Kemudian juga untuk keluhan-keluhan yang sudah tadi saya jelaskan itu bisa diatasi dengan edukasi kepada tenaga kesehatan yang ibu-ibu ini terpercaya gitu ya, dan juga dukungan keluarga dan bidan itu sangat penting. Jadi untuk ibu-ibu sekalian jangan ragu untuk konsultasi terkait keluhan yang sedang dialami gitu. Baik, saya rasa cukup untuk materi pada sesi sore ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Banjar yang telah memaparkan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Kini kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta, jika ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau juga dapat langsung raise hand di Zoom sehingga dapat bertanya secara langsung. Baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya pada sesi kelas edukasi untuk sore ini, nanti bisa ditanyakan pada sesi Q&A setiap hari Rabu atau di next pertemuan kelas edukasi kita. Terima kasih kepada Ibu Lanja dan para peserta yang telah mengikuti kelas edukasi dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu acara ini memandu kelas edukasi pada sore hari ini terdapat kesalahan baik dari segi kata ataupun tingkah laku perlakuan.
Maka mungkin saya izin menutup diskusi kelas edukasi kita pada sore hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya, Mbak. Ya, Bu, terima kasih. Mas.